pijat imunisasi lengkap. Saya nggak ngerti penyakit ini gitu rasanya. Kok bisa semua begini gitu loh. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Awan pagi menyelimuti kaki Gunung Agung, simbol kegagahan alam Pulau Dewata. Matahari bersinar cerah, sesumringah senyum ketiga anak Wayandana dan Ketut Simpen. Wayan Widiani, si sulung kini menginjak usia 21 tahun. Adiknya Komang Juniasih 20 tahun dan Komang Sudarsana si bungsu berusia 18 tahun. Tak seperti anak remaja akhir seusianya. Ketiganya tak bisa beraktivitas normal. Kaki dan tangan mereka tak sanggup menopang berat tubuh sendiri. Mereka bergantung sepenuhnya pada tenaga kedua orang tua. Bahkan demi sekadar keluar kamar tidur, menikmati udara pagi. Tak hanya itu, mereka juga menyandang keterbatasan intelektual. Menurut sang ibu, ketiga anaknya tak mengalami penyakit serius semasa bayi. Ia juga rutin berobat ke bidan. Tepat kira-kira selepas 1 weton dalam hitungan adat orang Pali atau menginjak usia 6 bulan, anak pertamanya lemas dan tak bisa merangkak, duduk, apalagi berjalan seperti bayi lain. Kondisi serupa dialami juga pada kedua adiknya. Apa Bu waktu awal reaksinya, waktu yang paling besar terus tiba-tiba begitu, gimana waktu itu Bu? Bingung atau kemana Bingung. gitu? Ya udah dipijat, udah itu udah orang kena penyakit orang katanya. Udah ditebusin udah. Ke dokter juga sudah. Udah kemana-mana ini. Rumah sakit Sanglah udah 3 kali. Kuang Ayu udah 3 kali semua normal. Langsung ke bidan, dah saya dipijat-pijat itu udah mulai kecil itu bancangnya gitu level. Pijat imunisasi lengkap. Saya nggak ngerti penyakit ini gitu rasanya. Kok bisa semua begini gitu loh. Tak ada hati ibu yang tak remuk menerima fakta bahwa bukan hanya satu, melainkan ketiga darah dagingnya sekaligus menjadi penyandang disabilitas. Tapi cinta orang tua tak pernah berkurang sedikit pun, apapun kondisi buah hati. Nih, buat dimakan nanti sambil nonton TV ya. Tidak ada jeda bagi kedua orang tua dalam mencintai mereka bertiga. Lelah di tubuh rasanya tidak sebanding dengan begitu besar harapan dari kedua orang tua untuk kesembuhan mereka. Karena harapan itulah yang juga menjadikan segala yang terasa mustahil menjadi mungkin. Nah, terus kita buka satu lagi.
Ketut Simpen membiarkan anak-anaknya menikmati dunia dari atas dipan di teras rumah mereka di desa Budakling, Bebandem, Karangasem. Rumah mereka berdiri di atas tanah milik sendiri, dibeli dengan cicilan yang belum lunas hingga kini. Sementara itu, tugas hidup Ketut sebagai ibu rumah tangga harus tetap terlaksana. Berapapun uang di saku, dicukupkan untuk berbelanja bahan makanan. Ia tak bisa seperti ibu lain yang bisa berbelanja lama-lama di pasar. Ketut Simpen hanya bisa ke warung terdekat agar bisa lekas kembali ke rumah. Meski belum pernah ada kejadian jatuh atau kecelakaan lain yang tak diharap terjadi, Ketut tetap khawatir akan kondisi ketiga anak yang ditinggal di rumah tanpa pengawasan. Pukul 7 pagi. Aroma wangi tumisan bawang dan bumbu dapur sudah tercium dari dapur di sisi timur rumah utama mereka. Kegiatan memasak ini tak bisa terlambat, sebab seisi rumah harus segera makan, terlebih anak-anak mereka. Ketut biasanya cukup menyediakan sepiring nasi di depan ketiga anaknya. Beruntung, tangan mereka masih sanggup menyuapkan sendok ke mulut. Tak lupa, bekal makanan juga diberikan untuk sang suami, Wayan. Sebelum matahari semakin meninggi, Wayan harus bergegas menjadi sebenar-benarnya kepala keluarga, mencari nafkah, berangkat ke proyek. Sehari-hari Wayan bekerja sebagai asisten kuli bangunan. Bulan-bulan ini adalah masa penuh syukur bagi pria berusia 50 tahun ini, karena sedang ada proyek membangun rumah yang bisa dijadikannya sebagai lumbung rezeki. Namun karena jabatannya yang bukan sebagai kuli utama, apalagi mandor, upah Wayan adalah yang terkecil di antara pekerja lainnya, yakni Rp100.000 per hari. Untuk mendapat jumlah tersebut, ia harus bekerja dari pagi pukul 8 hingga pukul 4 sore. Berapapun upah yang bisa didapat, menjadi rasa syukur tak terkira. Setidaknya ada rupiah yang selalu bisa dibawa pulang untuk istri dan anak yang menunggu di rumah. Duanya saya takut nanti. Ya, saya sama istrinya udah 2, nanti anaknya yang ini siapa yang itu yang sangat saling menyesal. Saya juga enggak kasihan juga bisa sama anak gitu. Desa Budakling, tempat warga Wayan tinggal, memang tidak sehingar-bingar sudut lain di Pulau Bali. Jika bagi kita setiap jengkal Bali adalah surga destinasi wisata kelas dunia, bagi Wayan, tanah kelahirannya ini tak lebih dari tempat perjuangan hidup.
Pekerjaan tak cukup bagi Wayan agar bisa menghidupi 5 orang di rumah. Ia harus pandai-pandai mencari tambahan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya yang serba terbatas. Jika sedang tak ada proyek bangunan, Wayan tak mau berpangku tangan. Ia menjadi buruh tani untuk menanam atau menyiangi padi. Hasilnya lumayan. Untuk menanam atau membersihkan tanaman padi dari gulma, ia diupah 100.000 dengan waktu bekerja sekitar 6 jam. Namun, pekerjaan menjadi buruh tani tentu bergantung musim tanam dan panen. Sebenarnya bekerja banting tulang tak menjadi soal bagi Wayan. Tetapi segala pengorbanan yang tercurah dalam perjalanan mengobati anaknya 20 tahun terakhir tak kunjung membuahkan hasil. Banyak pula orang baik yang membantu mengantar mereka ke polis saraf di rumah sakit umum Pusat Sanglah atau bahkan pengobatan alternatif secara sukarela. Udah dimanapun saya ada yang ngasih tahu, udah saya sana diajak anak. Sampai sekarang belum juga ada. Makanya saya bilang pasrah orang anak. Dia bilang sabar aja dulu. Orang saya udah ini. Sudah berusaha segala macam cara ya Pak. Berusaha udah. Cobaan hidup namanya ini. Kesalahan apa saya di keluarga itu. Sampai ketiganya gini. Meski tak sempurna, melihat anak mereka bertumbuh besar merupakan anugerah yang tak terkira dari Sang Kuasa. Tetapi bertumbuh dewasanya mereka berarti pula bertambah lanjut usia kedua orang tuanya. Tulang dan otot yang tersisa di badan untuk menggendong mereka kemana-mana tak lagi sekuat dulu. Wayan dan Ketut kerap dibayangi kekhawatiran tentang masa depan. Jadi ke depan gimana Pak? Gini Udah takutnya ada kan udah harapan ya. atau Bapak ya udah Masa tuanya saya takut nanti. Ya saya sama istrinya udah 2, nanti anaknya yang ini siapa yang itu yang sangat saling menyesal. Masa kita udah tua kan kuat ngangkat kan, ada bisa pasti berat tuh. Ada yang mau ngajak di panti, tapi anaknya enggak mau. Saya juga enggak, kasihan juga dipisah sama anak gitu. Wajar rasanya bila ketakutan akan hari esok terbesit dalam pikiran Ketut dan Wayan. Menjadi orang tua bukan tugas mudah. Apalagi jika dikaruniai anak berkebutuhan khusus. Namun Ketut dan Wayan tak patah arang. Mereka berusaha dan berdoa agar lantunan pujian tersampai pada Sang Pencipta akan harapan kesembuhan untuk ketiga buah hati tercinta. Bapak nggak capek Pak? Aduh udah capek lah begini gitu, ya udah dibiarin aja atau masih semangat Pak? Semangat, tapi yang penting ada yang gini umpama kasih tahu pijat di mana-mana, kalau ada umpama bisa untuk makan pasti saya mau, ada pingin mengantar gitu. Ada masih saya berjuang untuk tetap berjuang. Ya, ada yang umpama adiknya bisa jalan umpama kan dia yang bantu kakaknya gitu.
Itu saya semangatnya. Mudah-mudahan apa satu deh. Belum juga. Pergelutan hidup Wayan dan Ketut dalam merawat ketiga anaknya masih panjang. Mereka orang tua dengan anak spesial, bukan butuh rasa kasihan, tetapi dukungan dan pengertian bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Kisah Pak Wayan dan juga Bu Ketut menjadi teladan bagi kita tentang menjadi orang tua sejati. Apapun kondisi anak dan juga sampai kapanpun, merawat dan mengasihi mereka menjadi tanggung jawab yang terus dijalani dengan tulus hati, meski tidak mudah. Kisah selanjutnya adalah mereka yang berjuang untuk menjadi teman bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Saya bukan psikolog, psikiater bidang imunisasinya, ibu rumah tangga yang mempunyai sedikit ilmu tentang anak-anak spesial. Senang Kak, happy Kak, ngelihat mereka tersenyum karena mereka lucu, kita happy Kak. Badan Pusat Statistik menyebut ada 22 juta penyandang disabilitas. 17 juta diantaranya berada di usia produktif. Tapi hanya 7 juta yang bisa bekerja. Jangankan untuk bekerja, mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri bahkan untuk kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan juga buang air. Dan bergantung sepenuhnya kepada kedua orang tua mereka. Yayasan Sehati Bali menjawab pertanyaan ini. Menjadi teman bagi mereka, orang tua dengan anak disabilitas mental, sehingga mereka bisa jauh lebih mandiri. Kebahagiaan adalah milik siapa saja, termasuk mereka yang tak sempurna. Alunan musik membangkitkan semangat puluhan siswa di Yayasan Sehati Bali untuk mengikuti senam pagi. Ini adalah rutinitas wajib untuk membuka hari sebelum memulai kegiatan belajar mereka. Setiap akhir pekan menjadi hari yang paling ditunggu para siswa. Kegiatan minat bakat. Salah satunya dengan melukis yang bisa memberi kesempatan bagi mereka untuk melatih motorik halus, ketekunan, konsentrasi, dan juga kreativitas. Niputu Puspawati adalah wanita di balik kegiatan yayasan ini. Mulanya, Putu adalah seorang guru sekolah menengah keguruan, namun mengundurkan diri dan berfokus menjadi ibu rumah tangga. Kemudian di tahun 2011 ia mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai perawat dan sekaligus membuka penitipan anak disabilitas mental dalam kelompok kecil di rumah pribadinya. Kelompok kecil itu semakin bertambah banyak hingga kini. Latar belakang orang tua dari anak-anak di tempat ini adalah keluarga kurang mampu secara finansial. Untuk menjalankan yayasan ini, Putu banyak mengandalkan bantuan donatur dan bahkan dana pribadinya. Sementara para orang tua bisa membayar secara sukarela, sesuai dengan kemampuan. Anak itu kan tanggung jawab orang tua Kak ya. Setiap orang tua wajib memberikan yang terbaik untuk anaknya, tetapi kan ada faktor X-nya Kak ya. Nah, saya di sini menyarankan orang tua untuk
itu tanggung jawabmu, modelnya walaupun anaknya spesial gitu, kayak spesial tuh namanya spesial kan harus lebih Kak ya, dapat perhatian lebih. Nggak mampu, nggak apa-apa. Asal buktikan tanggung jawabmu, ini loh anakmu, tanggung jawabmu. Sistemnya gimana? Donasi aja. Berlokasi di Peguyangan Denpasar Utara, yayasan ini telah mendidik 48 siswa dari beragam usia dan berbagai jenis disabilitas mental, mulai dari Down syndrome, autisme, hingga retardasi mental. Sebelum masuk, mereka harus memeriksakan diri secara medis dan menerima diagnosis resmi dari dokter. Di yayasan ini mereka dilatih bina diri serta memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan ke kamar mandi. Para pengajar juga mengarahkan mereka agar bisa melakukan tugas rumah tangga sederhana seperti menyapu, mencuci piring, dan merapikan barang. Ini adalah bekal hidup penting agar mereka tidak menjadi beban, tapi justru bisa membantu orang tua di rumah. Untuk itu, setiap materi yang diberikan saat pelajaran mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore juga dibicarakan para pengajar dengan orang tua. Komunikasi aktif dan saling berbagi menjadi kekuatan bagi para orang tua. Salah satunya adalah Titin, Ibu Bima, penyandang Down syndrome yang berusia 8 tahun. Ia sudah merasakan perkembangan Bima yang begitu pesat selama 4 tahun belakangan. Bima terapi di sini sudah dari umur 4 tahun. Dulu awal-awal di sini sih dia masih suka lempar-lempar. Setelah saya masuk di sini, tahu Yayasan Sehati, udah terapi konsentrasi ya, terapi konsentrasi, pasang pasel, pasang itu. Ya sekarang alhamdulillah anak saya itu maju dengan pesat perkembangannya. Sekarang udah mengerti angka, abjad. Iya, bina dirinya juga bagus, toilet trainingnya juga bagus sekarang. Namun, perjalanan Yayasan Sehati Bali tidak selalu mulus. Tidak hanya perkara biaya operasional yayasan, melainkan juga cara menghadapi anak disabilitas mental yang tidak tertebak perubahan emosinya. Apalagi rata-rata murid di yayasan ini sedang mengalami masa pubertas. Tetapi panggilan hati tak bisa dibohongi. Berapapun kesulitan yang harus dihadapi, Putu dan belasan pengajar mengabdikan diri, menemukan kebahagiaan pada senyum mereka. Pekerjaan apa yang saya lakukan sekarang sebenarnya kontra dengan bidang ilmu saya. Saya bukan psikolog, psikiater, bidang ilmu saya ibu rumah tangga yang mempunyai sedikit ilmu tentang anak-anak spesial. Nah, keluarga saya tidak ada yang setuju awalnya Kak, karena mereka nggak paham pada waktu itu, awam sekali tentang anak spesial. Seneng Kak, happy Kak, ngelihat mereka tersenyum karena mereka lucu, kita happy Kak. Biar awet muda. Setelah kurang lebih 5 tahun berdiri, telah banyak pencapaian yang diraih, terlebih sejumlah siswa Yayasan Sehati Bali yang akhirnya telah mandiri dan kembali ke keluarga mereka. Namun Putu tak cepat berpuas diri. Perjuangan menjadi teman bagi orang tua dengan anak disabilitas masih begitu panjang. Kalau dengar gitu Kak, saya sedih biasanya. Bayangkan mereka ke depannya tuh kayak apa ya. Semoga aja lingkungan keluarganya itu peduli ya Kak ya. Kan kita, umur kita nggak ada yang tahu Kak. Umur nggak ada yang tahu. Nanti anak ini seandainya kita para orang tua nggak ada, sedikit tidaknya anak ini tidak terlalu membebani keluarga yang dititipkan seperti itu. Saya sangat berkeinginan suatu hari nanti saya punya yang namanya kayak panti jompo kayak itu Kak. Khusus untuk anak-anak ini gitu, yang memang nggak mampu, nggak usah ribet deh gitu modelnya. Yang penting keluarga tahu kalau dia di tempat saya.
Apa yang dilakukan Putu dalam Yayasan Sehati Bali sebenarnya menjadi pengingat bagi kita tentang perbuatan baik yang sesungguhnya. Semua bermula dari hal sederhana. Kepedulian kita pada mereka, orang tua yang harus mengemban tanggung jawab besar merawat anak spesial mereka. Kebaikan itu mungkin lebih tepat jika berupa ketulusan kita menjadi kawan seperjuangan yang saling menguatkan.